Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Java Story ID ya. Cerita kali ini datang dari saudara kita Mas Rudi asal Singosari pada saat beliau melakukan pendakian ke Gunung Selamet via jalur Bambangan. Yang di pendakiannya itu Mas Rudi mengalami berbagai hal di luar nalar yang bisa saya bilang untuk beberapa alasan itu disebabkan oleh kesalahan beliau sendiri karena mendaki dalam kondisi yang kurang baik ya. Pendakian ini beliau lakukan sekitar akhir tahun 90-an yang memang bisa dibilang di tahun-tahun itu Mas Rudi sangat aktif di dunia pendakian dan juga di kegiatan-kegiatan alam yang lainnya. Beliau juga tergabung di Mapala di kampusnya yang tentu saja itu makin menambah semangat beliau dalam berbagai kegiatan alam. Awal cerita pada saat itu Mas Rudi harus mengalami hal yang cukup menyakitkan karena secara tiba-tiba beliau ditinggalkan oleh tunangannya tanpa alasan yang jelas. Hal itu akhirnya membuat beliau shock dan saat beliau berusaha mencari tunangannya ini entah ke kampusnya dan ke teman-temannya, sama sekali nggak ada yang tahu keberadaan dari tunangannya itu. Bahkan rumahnya juga sepertinya sudah kosong, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa gitu, kayak udah ditinggalin. Sejak saat itu selama beberapa hari Mas Rudi seperti orang linglung dan tidak tahu arah, sampai akhirnya mungkin karena sudah gak tahan beliau akhirnya memutuskan untuk melakukan pendakian sendirian atau solo hiking ke Gunung Selamet. Gunung yang sudah beberapa kali beliau daki dan berharap bisa sedikit menghibur hatinya dari apa yang baru saja beliau alami. Tapi bukannya terhibur, Mas Rudi malah mengalami banyak hal mengerikan di saat pendakiannya itu ya. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang selalu mendengar konten-konten dari channel ini, saya mohon maaf karena sudah cukup lama tidak upload video karena beberapa hal yang harus saya lakukan di luar YouTube ya, yang membuat saya ini agak kesusahan untuk membagi waktu dengan mencari narasumber karena seperti yang kalian tahu semua konten di channel ini murni dari hasil pencarian saya sendiri. Beberapa narasumber juga cukup jauh tempatnya dan memerlukan waktu lebih lama untuk menjadikan satu konten, tapi insya Allah mulai saat ini saya akan kembali secara rutin mengupload cerita-cerita dari saudara kita, mulai dari dunia pendakian dan hal-hal lain yang menurut saya cukup menarik untuk saya bawakan di sini ya. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, pagi itu Rudi berangkat menuju base camp Bambangan dan baru tiba di sana sekitar jam 2 siang. Pada saat Rudi tiba, cuaca memang sedang berkabut parah dan gerimis sehingga ketika dia mengurusi maksi, petugas ini menyarankan Rudi untuk menunggu cuaca lebih baik dulu atau menunggu rombongan lain biar ada barengan untuk mengurangi resiko ya. Tapi mungkin karena Rudi sudah nggak bisa mikir dengan jernih, Rudi pun menolak dan memutuskan untuk memulai pendakiannya saat itu juga. Perjalanan Rudi pun dimulai menuju ke pos 1. Di sepanjang jalan, beberapa kali Rudi ini berpapasan dengan beberapa rombongan pendaki yang turun. Yang anehnya, rombongan-rombongan yang lagi papasan sama dia ini pasti selalu tanya ke Rudi, "Mau kemana mas?" Rudi pun menjawab mau muncak, dan entah kenapa jawaban Rudi ini pasti selalu membuat orang-orang yang tanya ke dia terlihat keheranan ya. Hal itu berulang kali dialami oleh Rudi sampai lama-lama Rudi mikir kenapa para pendaki tadi nanya kayak gitu, padahal sudah sangat jelas penampilan Rudi ini seperti pendaki bukan seperti penduduk sekitar apa gimana gitu. Sampai akhirnya ketika Rudi sudah mendekati area pos 1, karena ngerasa agak sakit di pundaknya,
Rudy bermaksud untuk menurunkan tas carrier-nya, tapi disitulah Rudy baru menyadari kalau dia sama sekali tidak membawa apa-apa. Bahkan jaket gunung pun tidak dia pakai. Jadi Rudy ini cuma kayak pakai kaos biasa gitu aja. Entah carrier-nya ini ketinggalan di base camp apa gimana. Pada saat itu Rudy sempat keheranan untuk beberapa saat karena dia ngerasa tadi dia sudah membawa tas carrier-nya, dan di sepanjang jalan pun Rudy juga ngerasa membawa beban yang cukup berat di punggungnya. Rudy juga sama sekali gak bisa mengingat kapan dia melepas jaketnya ini. Jadi seolah-olah Rudy ini mendaki tanpa persiapan apa-apa, yang mungkin itu juga yang membuat rombongan yang tadi Rudy temui seperti agak heran melihat Rudy kayak gitu. Bahkan beberapa menyarankan untuk siap-siap dulu ke Rudy gitu. Akhirnya mau gak mau Rudy pun turun dengan perasaan jengkel atas apa yang dia alami. Dan benar saja ternyata tas carrier milik Rudy dan jaketnya ini tergeletak gak jauh dari area base camp. Saat itu karena sudah jam 4 lebih, Rudy memutuskan untuk istirahat dulu dan berencana memulai lagi pendakiannya sekitar sehabis maghrib. Dia mulai menyiapkan senter dan jas hujan plastik untuk menahan dingin karena ternyata kabut justru semakin tebal pada saat itu. Pada saat siap-siap ini, Rudy secara tiba-tiba didatangi oleh seorang pendaki yang ternyata adalah teman sekampus dari tunangannya. Dan pendaki ini tanya ke Rudy, "Loh, Mas, kok di sini? Bukannya kamu lagi ngerayain pernikahan?" Mendengar pertanyaan itu tentu saja Rudy heran dan tanya balik, "Lah mau nikah sama siapa?" Saat itu pendaki ini mengeluarkan semacam undangan, lalu saat Rudy lihat undangan itu, ternyata itu adalah undangan pernikahan dari tunangannya, yang entah kebetulan apa gimana nama dari mempelai prianya ini sama dengan Rudy, hanya beda di nama belakangnya. Dan pendaki itu mengira Rudy lah yang lagi nikah sama tunangannya ini. Mendengar dan melihat undangan itu, tentu saja Rudy syok dan lebih sakit hati lagi. Tanpa ngomong dan memperdulikan waktu yang sudah mendekati maghrib, Rudy akhirnya nekat kembali memulai pendakiannya. Dia mulai jalan lebih cepat menuju ke arah pos 1 dengan emosi yang makin memuncak gitu. Rudy saat itu terus berjalan, yang tanpa sadar ternyata dia justru keluar dari jalur cukup jauh karena memang kurang fokus dan kabut tebal juga sangat membatasi pandangannya. Di situ pertama kali Rudy menyadari dia salah jalur adalah saat secara tiba-tiba Rudy ini menabrak pohon yang sangat besar yang berada di depannya. Anehnya pohon ini tadinya ini gak kelihatan, tapi tahu-tahu dia nabrak gitu aja. Yang kemudian Rudy coba menoleh ke sana kemari dan sama sekali tidak bisa mengenali area itu. Disitulah Rudy cukup yakin kalau dia tidak berada di jalur yang benar, karena seingat dia tidak ada pohon sebesar itu di tengah-tengah jalur menuju ke pos 1. Di situ Rudy memutuskan untuk istirahat dan menunggu sampai kabut hilang karena gak mau nyasar lebih jauh lagi. Dia kemudian menurunkan tas carrier-nya dan duduk tepat di bawah pohon besar itu. Yang gak lama kemudian, entah kenapa saat dia istirahat ini, Rudy tiba-tiba teringat dengan semua kenangan dia bersama tunangannya ini. 4 tahun yang mereka jalani sampai akhirnya mereka resmi bertunangan. Semua saat itu seperti indah di angan-angan Rudy sampai secara tiba-tiba tunangannya menghilang dan berakhir dengan undangan yang baru saja dilihat oleh Rudy soal pernikahannya. Disitulah emosi Rudy ini kayak benar-benar memuncak gitu. Tanpa sadar, Rudy pun teriak-teriak memaki-maki tunangannya itu dengan kata-kata kasar dan bahkan kata-kata binatangnya. Karena saking kecewanya dia diperlakukan seperti itu. Dan disitulah keanehan kembali terjadi karena secara tiba-tiba saat Rudy lagi teriak-teriak, kabut tiba-tiba perlahan menghilang dan Rudy sudah berada kembali di jalur semula. Bahkan pohon besar tempat Rudy duduk tadi pun tiba-tiba lenyap gitu saja, tahu-tahu nggak ada gitu.
Tentu Rudi kebingungan karena hal itu, tapi akhirnya Rudi segera melanjutkan perjalanannya karena nggak mau nyasar lagi. Singkat cerita, perjalanan Rudi melewati pos 1 dan pos 2, kemudian dia ke pos 3. Bisa dibilang lancar, walau Rudi masih saja emosi karena terus keinget sama tunangannya itu. Sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanannya menuju ke pos 4. Rudi bertemu dengan satu orang pendaki yang sedang duduk dan terlihat melamun di tepi jalur. Mereka pun akhirnya saling perkenalan dan pendaki itu mengaku bernama Aryo ya. Setelah ngobrol sebentar, mereka akhirnya memutuskan untuk jalan bareng biar ada temen ngobrol. Rudi saat itu nggak keberatan karena dia mikir mungkin dengan daki sama orang lain bisa sedikit mengalihkan pikirannya dari tunangannya ini. Tapi Rudi justru mengalami hal yang lebih mengerikan lagi. Karena baru saja jalan sebentar, tahu-tahu mereka tiba di semacam sabana yang sangat luas. Padahal Rudi sangat hafal kalau nggak ada sabana di jalur itu karena masih sangat jauh. Di sisi lain, Rudi juga melihat keadaan Aryo ini seperti mulai melemah dan terlihat tidak kuat lagi. Akhirnya karena takut Aryo kenapa-kenapa atau bahkan mungkin kena hipo apa gimana, Rudi memutuskan untuk buka tenda saat itu di situ dan segera membuat api unggun untuk membantu menghangatkan badan Aryo. Selesai buka tenda dan buat api unggun, Rudi juga memasak mie instan yang akhirnya mereka pun makan bareng saat itu. Tapi entah kenapa Aryo ini kayak kelihatan terharu apa gimana gitu saat makan mie instan ini, dan dia mengaku sudah sangat lama dia tidak memakan mie instan. Saat itulah akhirnya Aryo mulai menceritakan sesuatu yang akhirnya membuat Rudi ini ketakutan sendiri. Jadi Aryo ini cerita kalau dulu dia juga pernah mendaki ke Gunung Slamet ini bersama beberapa temennya. Karena saat itu perbekalan Aryo dan teman-temannya ini bisa dibilang sangat kurang. Saat mereka berada di pos 3, Aryo mengusulkan untuk mereka kembali turun saja karena resikonya terlalu besar kalau mereka harus lanjut naik lagi. Tapi semua teman satu rombongan Aryo ini bersikeras untuk terus melanjutkan pendakian mereka. Yang mau gak mau Aryo pun mengikuti kemauan teman-temannya ini. Mereka pun akhirnya melanjutkan pendakian dan apa yang dikhawatirkan oleh Aryo benar-benar terjadi. Jadi di tengah-tengah perjalanan mereka, bekal mereka ini habis dan mereka mulai panik karena sudah mulai ngerasa lapar. Mereka kemudian sempat bertahan dengan sisa-sisa makanan ringan yang mereka bawa dan memutuskan untuk turun, tapi ternyata semua sudah terlambat. Satu persatu rombongan Aryo ini tidak bisa bertahan karena kelaparan. Ditambah lagi udara yang sangat dingin membuat sebagian dari mereka juga terkena hipotermia sampai nggak bisa bertahan lagi. Disitulah akhirnya hanya tersisa Aryo yang masih bisa bertahan dan terus berjuang untuk turun dengan sisa-sisa tenaganya. Tapi entah apa yang terjadi, Aryo justru sampai di sabana ini. Sabana tempat Rudi dan Aryo ini beristirahat ya. Di situ Aryo bilang dia sudah bertahun-tahun berusaha menemukan jalan untuk turun, tapi dia entah kenapa selalu kembali ke sabana ini. Anehnya Aryo juga bilang dia juga sudah tidak pernah lagi merasa lapar dan haus. Karena itu tadi Aryo ini kayak terharu gitu, udah lama nggak makan dan memang dia mengaku mie instan ini adalah makanan kesukaannya. Akhirnya dia terharu karena udah bisa makan itu lagi, merasakan makan mie instan lagi gitu. Dan di situ Aryo juga bilang atau meminta ke Rudi untuk menemaninya turun karena dia ini sudah sangat lelah terus kembali ke situ dan sudah sangat kangen dengan keluarganya di rumah ya. Mendengar ucapan Aryo ini, spontan Rudi kaget dan dia menoleh ke arah Aryo, tapi ternyata Aryo ini sudah nggak ada, tiba-tiba lenyap gitu entah kemana. Disitulah Rudi ini mulai panik karena dia takut apa yang diceritakan oleh sosok Aryo ini juga akan menimpa dirinya. Rudi pun cepat-cepat beres-beres biar bisa segera mencari jalan turun. Tapi saat Rudi beres-beres,
Secara tiba-tiba muncul puluhan bahkan mungkin ratusan pendaki yang semuanya terlihat keadaannya ini hampir sama dengan Aryo. Dan sosok-sosok ini memandang Rudy ini kayak dengan tajam apa marah gitu, yang membuat Rudy sangat ketakutan ya. Sampai akhirnya muncullah sesosok pria atau kakek-kakek tua dari barisan para pendaki ini. Yang sosok kakek ini dengan tatapan yang juga terlihat marah bilang ke Rudy, "Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke sini dengan hati yang buruk? Kamu juga berkata-kata kotor yang membuat semua penghuni gunung ini marah. Sebaiknya kamu segera minta maaf dan turun, atau nasibmu akan sama dengan mereka yang kamu lihat saat ini." Saat itu Rudy hanya bisa gemeteran dan minta maaf dengan terbata-bata, sampai akhirnya sosok kakek ini bilang lagi ke Rudy untuk segera berjalan turun mencari semacam sumur tua, lalu mengambil air dari sumur itu dan membawanya kembali ke sabana sebagai tebusan dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Karena sudah terlalu takut dan gak mau buang-buang waktu, Rudy pun segera berpamitan dan berjalan turun secepat yang dia bisa untuk mencari keberadaan dari sumur itu, walau dia ini gak tahu persis di mana letaknya karena sama sekali tidak ada petunjuk lain dari sosok kakek yang menemuinya. Saat itu dugaan Rudy ini juga salah, karena awalnya dia mengira letak sumur itu nggak terlalu jauh, tapi nyatanya lebih dari seharian penuh Rudy hanya berjalan turun di tengah-tengah hutan yang cukup gelap tanpa menemukan tanda-tanda keberadaan dari sumur yang dimaksud kakek ini. Dan baru ketika Rudy mendengar azan yang dia yakin itu adalah azan maghrib, sama-sama Rudy memang melihat ada semacam sumur tua di depannya, yang di tengah-tengah sumur itu seperti memancarkan semacam sinar merah ke biru-biruan, jadi kayak nyampur-nyampur gitu warnanya. Dan juga semacam ember kayu yang tergeletak di sebelah sumur itu. Akhirnya tanpa buang waktu, Rudy pun segera menghampiri sumur itu dan coba mengambil air dengan ember kayu yang dia ikat dengan tali yang dia bawa. Rudy sama sekali tidak berani melihat ke arah dalam sumur itu karena dia samar-samar juga mendengar suara-suara teriakan dari arah situ ya. Singkat cerita, Rudy pun berhasil mengambil air dari sumur itu, tapi ternyata Rudy baru menyadari kalau tas carrier dan botol-botol airnya ternyata tertinggal di sabana yang tadi. Mungkin karena Rudy ini terlalu takut dan panik sampai dia lupa membawanya gitu. Ditambah lagi ember kayu yang dia pakai untuk mengambil air ini ternyata juga bocor di bagian samping. Rudy pun panik dan segera berputar-putar untuk mencari apapun yang bisa dia pakai untuk menampung air dari sumur itu ya. Tapi ternyata dia nggak bisa menemukan apapun di sana. Di situ Rudy ini sempat kebingungan karena dia juga nggak tahan terus mendengar teriakan-teriakan dari sumur itu. Yang akhirnya karena nggak punya pilihan lain, Rudy memutuskan untuk membawa ember itu dengan menutupi bagian yang bocor dengan tangannya. Dia pun segera kembali berjalan ke atas, tapi baru saja beberapa menit dia berjalan, badan Rudy ini perlahan mulai lemas dan sakit semua. Disitulah Rudy baru menyadari atau baru ingat kalau dia sudah seharian lebih belum makan karena semua bekalnya tertinggal di sabana. Rudy mulai ngerasa kelaparan dan kehausan. Tapi dia juga tidak berani untuk meminum air yang tadi dia ambil karena takut akan menjadi masalah yang lebih besar nantinya. Singkat cerita, Rudy bilang itu adalah perjalanan atau pendakian terberat yang pernah dia alami. Karena dia harus terus berjalan naik dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Fisiknya juga terus melemah sampai sudah nggak terhitung lagi berapa kali dia istirahat. Rudy bahkan mengaku sempat pasrah karena sudah nggak kuat lagi, tapi karena dia ini teringat dengan orang tua dan keluarganya, akhirnya Rudy tetap berjalan dengan sisa-sisa tenaganya. Dan ketika Rudy kembali sampai di sabana, belum sampai dia menyerahkan air itu, pandangan Rudy mendadak gelap gulita dan dia sudah nggak ingat apa-apa lagi karena mungkin saat itu Rudy ini pingsan ya.
Rudi akhirnya kemudian tersadar dan tahu-tahu sudah kembali berada di tengah-tengah jalur menuju ke pos 4. Dia melihat ke sekeliling, sama sekali nggak ada apa-apa. Savana yang dia lihat juga lenyap, dan anehnya Rudi tidak lagi merasakan hawa-hawa yang menakutkan di sekitarnya seperti tadi. Sampai secara tiba-tiba sosok kakek yang tadi dia temui di savana kembali muncul di depan Rudi. Tentu Rudi panik dan ketakutan, yang kemudian sosok kakek ini bilang ke Rudi kalau penebusan dari Rudi sudah diterima oleh penghuni di gunung ini. Sosok kakek ini juga bilang kalau Rudi sangat beruntung dia bisa kembali karena semua pendaki yang tadi dia lihat di savana termasuk si Aryo ini adalah para pendaki yang gagal melakukan penebusan dari kesalahannya. Ada yang berusaha kabur dan lain-lain ya. Mereka bisa dibilang sudah lenyap atau meninggal karena sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah sangat lama berada di sana. Tapi tidak satu pun dari mereka yang sadar kalau mereka semua sebenarnya sudah meninggal atau sudah menjadi penghuni abadi di sana karena kesalahan mereka sendiri. Dan itu juga yang akhirnya menjawab pertanyaan Rudi, kenapa Aryo bercerita seperti itu ke dia, seolah-olah Aryo ini masih hidup gitu. Dia nggak tahu kalau dia sudah nggak ada, sudah lama gitu. Singkat cerita, Rudi pun kembali turun saat itu, dan anehnya sama sekali tidak ada gangguan apapun saat dia turun. Dan Rudi pulang dengan pelajaran berharga yang dia dapat dari apa yang telah dia alami selama pendakiannya. Di sini Mas Rudi juga berpesan terutama kepada para pendaki yang mau muncak kemanapun gunung tujuan mereka ya. Jadi pesan Mas Rudi ini sebaiknya mereka benar-benar dalam kondisi baik saat mau melakukan pendakian, baik itu fisik ataupun mental, dan tidak membawa masalah hidupnya atau pikiran buruk saat mendaki, karena menurut Mas Rudi mendaki ini sejatinya juga bisa dibilang kita bertamu ke tempat orang atau penghuni yang ada di sana ya. Yang apabila kita tidak sopan, tentu mereka akan marah dan bahkan bisa mencelakai kita dengan berbagai cara. Mas Rudi juga berpesan jangan lupa berdoa dan menjaga tingkah laku dan perkataan kita saat lagi muncak ataupun kemanapun, agar kita juga bisa menikmati keindahan alam dengan tenang tanpa gangguan apapun ya. Terima kasih banyak untuk Mas Rudi yang sudah membagikan ceritanya. Semoga cerita dari Mas Rudi ini memberi pelajaran dan manfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.